selamat datang adik-adik. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Bu Merkuria Karyantina. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran tentang sanitasi home industry. Untuk pengerti, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu sanitasi itu apa. Sanitasi adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya, mulai dari sebelum proses, kemudian mengganggu kesehatan maupun merusak kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian sanitasi sendiri itu sanitasi makanan itu untuk dikonsumsi masyarakat atau konsumen, ini agar menjamin masyarakat itu aman, kemudian juga menjamin kemunian makanan. Sanitasi sendiri itu adalah rangkaian proses untuk menjamin makanan itu supaya bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian tujuan dari sanitasi industri ini adalah untuk mencegah penjualan makanan agar konsumen itu terhindar dari penyakit, kemudian mengurangi kerusakan, pemborosan makanan. Yang kedua, ini menghilangkan makanan dari kontaminasi dari mesin pengolahan maupun untuk mencegah kontaminasi kembali. Kemudian kita lihat itu di PPT ada sanitasi sendiri. Ini pokok pentingnya itu adalah pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. Juga segala sesuatu yang ditujukan untuk kebersihan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan estetika dari pabrik. Kemudian prinsip sanitasi yang ditekankan di sini adalah kebersihan dari bahan baku maupun dari pihak pekerja, sehingga tidak ditemukan itu ada, kita lihat itu ada cemaran fisik, kemudian cemaran kimia, kemudian cemaran mikrobiologinya. Manfaat sendiri yang diperoleh dengan kita menjaga sanitasi itu dari pihak konsumen itu adalah terhindar dari penyakit, dari keracunan makanan. Kemudian dari pihak produsen ini dapat meningkatkan mutu dan umur simpan dari produk. Kemudian juga mengurangi komplain konsumen, kemudian mengurangi biaya recall. Personal hygiene, jadi ini sanitasi dari pihak pekerjanya. Jadi kita lihat itu ada semacam lingkaran-lingkaran yang utamanya itu adalah mencuci tangan, kemudian membersihkan badan, melepas semua perhiasan pada saat proses produksi, jadi nggak boleh pakai perhiasan, kemudian memakai pakaian yang bersih, bersepatu, menutup rambut dengan topi, kemudian memakai sarung tangan. Sumber-sumber kontaminasi yang perlu diperhatikan dari pihak produsen itu adalah dari segi bahan baku, kemudian peralatan yang kontak langsung dengan makanan, air, dan bangunan, gedung, fasilitas pabrik, kemudian peralatan yang menangani produk akhir. Selanjutnya kita akan melihat kondisi sanitasi yang ada di home industry. Ini yang pertama kita lihat home industry Bandeng Presto. Dari Bandeng Presto itu tampak itu ada bandeng yang baru datang, kemudian dibersihkan, dicuci, dan lantai tempat pencuciannya itu masih belum dimester, jadi itu masih bisa merupakan sumber kontaminasi. Jadi ini kurang bagus, seharusnya di keramik. Kemudian ini juga kita lihat tungku, kemudian tempat pencucian, kemudian yang bagian yang bawah itu agak kanan bawah itu juga tempat pencuciannya masih kotor dan jarang dibersihkan. Dari tempat tungkunya itu juga sepertinya juga nggak tahu itu berapa lama dia sudah tidak dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah industri kerupuk. Di industri kerupuk ini hampir sama juga, jadi lantainya masih kotor, masih belum dimester dia, kemudian alat-alat juga masih jarang dibersihkan. Kemudian juga ini tempat penjemuran ini masih di teras, jadi ini kalau di tepi jalan ya itu, jadi kita tampak bahwa itu
jempurannya itu di tepi jalan, ini juga berdebu, juga ada kontaminasi fisik maupun mikrobiologinya ini juga masih banyak. Selanjutnya adalah industri roti Satru. Jadi industri roti Satru ini sudah lumayan bagus dari sanitasinya, lantainya juga sudah meskipun belum dimester itu tampak bahwa dia sering dibersihkan, alat-alatnya juga tampak bersih. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah industri intip. Jadi adik-adik kalau makan intip itu ini adalah kondisi yang sesungguhnya. Ini juga belum memenuhi syarat yang baik untuk sanitasi industri pangan. Lantainya itu belum dikerami, kemudian alat-alatnya ini tampak tidak pernah dicuci ya, tampak kotor. Harusnya kalau sanitasi industri pangan yang bagus, setelah selesai proses pembuatan atau selesai proses produksi, alat harus segera dibersihkan sehingga dia memungkinkan adanya kontaminasi mikrobiologi maupun fisik. Kemudian selanjutnya adalah ini industri roti. Jadi industri roti hampir sama juga, ini juga pekerjanya tampak dia lengannya itu tidak pakai baju ya, pakai utensil, dan itu seharusnya tidak memenuhi syarat karena mungkin dia berkeringat dan keringatnya itu mungkin jatuh pada waktu proses, malah tambah enak ya, tambah asin ya. Sebetulnya nggak seperti itu. Kemudian ini juga industri tahu, ini sudah lumayan bagus tapi belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk sanitasi industri pangan yang bagus. Jadi masih beberapa alat itu masih tampak kotor, jarang dibersihkan. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya berikan itu kita lihat poin-poinnya. Secara garis besar itu home industry di Solo dan sekitarnya belum memenuhi syarat memenuhi standar industri pangan. Kemudian lantai dan ruang produksi ini belum dipester sehingga memungkinkan kotoran itu masuk pada saat proses produksi. Kemudian alat-alat yang digunakan ini juga tampak jarang dibersihkan, malah beberapa itu ada yang berkarat seperti itu. Jadi itu belum, sebagian besar home industri belum memenuhi syarat standar untuk industri pangan. Demikian materi yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya.